Halo Konco, video ini merupakan video lanjutan dari cerita komik Cina yang berjudul Tuan Kutukan Tertinggi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Setelah Yelin memastikan tentang adanya mata-mata yang mengintainya, slide lalu membawa kita melihat Yelin yang ternyata sudah berada di portal yang menjadi pintu keluar dari kota Qingcheng. Menggunakan illusion mask, Yelin berniat melewati portal itu untuk keluar kota. Dengan tenang, Yelin mendekati para penjaga. Ia lalu ditanyai singkat tentang tujuannya, dan setelah semua itu, ia pun diizinkan untuk menggunakan portal tersebut. Tujuan Yelin jelas, ia ingin leveling dan tanpa menyia-nyiakan waktu, prosesnya pun dimulai. Terlihat monster layaknya anjing di sana. Tanpa banyak basa-basi, Yelin langsung menggunakan skill bertipe S untuk menyerang monster tersebut, dan tentunya monster itu langsung koit begitu saja, melahap satu monster normal level 32, usia bertambah 125 tahun, mendapatkan EXP 320 poin, kekuatan bertambah 5, kelincahan bertambah 1, spirit bertambah 1 poin. Dengan wajah yang ia gunakan sekarang, Yelin memutuskan untuk hanya menggunakan sihir bertipe S saja. Lalu setelah itu, apa yang dilakukan Yelin? Tentunya leveling gila-gilaan, membantai seluruh monster yang bisa ia lihat di jalannya. Kemudian 3 hari telah berlalu, Yelin akhirnya kembali dan ia sekarang telah mencapai level 30. Walaupun sudah melakukan semua itu, Yelin masih saja belum puas. Ia berpikir untuk meminta bantuan orang lain dan terlintas ide untuk pergi ke Job Changer Guild. Dari sana, kita langsung berpindah ke Job Changer Guild. Sebelum kita lanjut, saya mau menginformasikan jika Presiden Job Changer Guild Wang Lichuan masih dinyatakan menghilang semenjak kejadian di Gate of Apocalypse. Atau jika kalian lupa, kalian bisa menontonnya lagi di video part 10. Oke, lanjut. Mendatangi meja resepsionis, Yelin yang menggunakan penyamaran yang berbeda dari terakhir kali ia datang ke tempat itu berniat untuk memasang sebuah misi. Yelin lalu diarahkan ke tempat lain, dan di sini ia ditanyai mengenai rincian dari misi yang ingin ia pasang. Tentang misi apa yang ingin Yelin pasang, itu adalah misi daur ulang jasad monster. Petugas guild ini kemudian menjelaskan tentang harga pasar dari misi daur ulang jasad monster. Dan setelah menjelaskan semuanya, Yelin lalu berkata jika ia ingin mengikuti harga pasar saja, dan untuk monster di bawah level 20, ia akan mengambil semuanya. Melihat penampilan Yelin, petugas ini kemudian bertanya tentang apakah Yelin merupakan seorang job changer baru. Sebab jika iya, Yelin akan dikenai biaya untuk memasang sebuah misi. Karena jumlah yang Yelin inginkan sangatlah banyak, biayanya tidaklah sedikit. Dan Yelin juga harus memverifikasi dananya terlebih dahulu. Urusan birokrasi memang berbelit-belit. Yelin tentunya sadar akan itu. Ia lalu mengeluarkan kartu VIP kelas atas yang sebelumnya ia dapatkan dari Presiden Wang Lichuan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya adalah slide langsung berpindah dan kita melompat ke 3 hari kemudian. Masih di Job Changer Guild, terlihat ramai tempat itu. Terlihat orang-orang yang datang sambil membawa jasad monster. Kita lalu dibawa untuk mendengar komentar yang diberikan beberapa orang tua ini. Ternyata para orang tua ini merupakan alkemis yang merasa terganggu karena misi yang Yelin berikan. Siapa sebenarnya orang boros yang memberikan misi ini? Kenapa dia butuh begitu banyak jasad monster? Aku sama sekali tidak bisa mendapatkan jasad monster satupun. Harganya terlalu tinggi. Semua ini gara-gara orang bodoh itu yang memberikan misi seperti ini. Ya, karena misi yang Yelin berikan itu telah merusak pasar penjualan jasad monster. Kemudian dari sana slide kembali berpindah. Terlihat Yelin yang menyamar telah berada di gudang penyimpanan jasad monster Job Changer Guild. Setelah memastikan semua jasad itu, Yelin lalu menyuruh petugas guild untuk meninggalkannya sendiri di sana.
Di sini kita akhirnya mengetahui tentang tujuan Yelin memasang misi daur ulang jasad monster. Dan itu adalah untuk meningkatkan levelnya secara instan dengan menggunakan kemampuan yang ia dapatkan dari item Eternal Scale yang bernama Endless Devouring. Menyerap semua jasad monster itu, Yelin mendapatkan peningkatan yang cukup banyak. Walaupun harus mengeluarkan uang yang terbilang banyak, namun hal itu setimpal dengan apa yang bisa Yelin dapatkan. Tanpa bersusah payah, tanpa membakar staminanya, Yelin bisa leveling sepuasnya. Lalu setelah selesai melakukan semua itu, Yelin memutuskan untuk segera pergi dari sana. Berjalan ia sendiri, tanpa diduga Yelin telah dibuntuti oleh dua orang. Tentunya Yelin menyadarinya. Ia lalu berjalan menuju ke bangunan kosong. Kalian mengikutiku cukup lama. Aku yakin pasti kalian capek kan? Kata Yelin yang terlihat sangat santai menyapa kedua penguntit ini. Kau yang memasang misi pengumpulan jasad monster kan? Ada seseorang yang mau membayar untuk nyawamu, kata penguntit yang memegang sebuah pedang panjang. Oh begitu ya, berapa yang dia tawarkan? Aku akan menggandakannya, berkata Yelin sambil menghadapi kedua penguntit itu yang menyerang secara bersama-sama. Karena Yelin terlalu santai, secara tidak terduga, penguntit yang menggunakan belati sihir tiba-tiba saja berpindah ke belakang Yelin. Sudah mau mati, masih sempat tawar-menawar. Setelah kami mengirimmu ke alam baka, bukankah semua uangmu juga akan menjadi milik kami? Katanya sambil mengarahkan belati sihirnya ke leher Yelin. Berhenti omong kosong, cepat bunuh dia. Bos ingin kita untuk sesegera mungkin menuju Secret Realm nomor 79, kata penguntit yang menggunakan pedang panjang. Terlihat ia juga mengarahkan senjatanya ke Yelin. Namun, bukan Yelin namanya jika ia membiarkan semua itu terjadi. Tanpa banyak drama, Yelin langsung mengaktifkan skill pembekuan dan tentunya itu langsung membekukan kedua penguntit itu dengan pose mereka yang cukup estetik. Melihat kedua musuhnya sudah tidak bisa bergerak, Yelin lalu menginterogasi mereka, bertanya tentang siapa dalang dari semua ini. Tidak mendapatkan jawaban, menunjukkan ekspresi psikopatnya, Yelin mengancam mereka. Di luar dugaan, hanya karena ekspresi itu, kedua penguntit langsung membocorkan semuanya. Orang yang mengirim kami adalah kelompok dari Life Skill Job Changer Aliansi. Semua ini karena misi yang kau pasang. Bisnis mereka jadi terganggu. Master Forging Senior, Yin Xiang. Alchemist Senior, Yin Ying. Alchemist Senior, Zhou Heping. Ketiga orang itu adalah dalangnya. Menanggapi, Yelin berkata, sudah kucatat. Lalu, Secret Realm nomor 79 yang kau sebutkan tadi, apa itu? Menjawab keduanya, Secret Realm nomor 79 baru-baru ini muncul. Lokasinya 30 km di utara kota Qingcheng. Kami sudah mengatakan semua yang kami tahu, jadi tolong lepaskan kami. Merespon perkataan keduanya, Yelin dengan santai berjalan melewati mereka dan berkata, melepaskan kalian. Mari kita lihat apakah kalian bisa bertahan sampai esnya mencair. Sampai jumpa. Menutup adegan ini, tentunya kedua penguntit itu akan berakhir di alam baka. Dan di sini kita akhirnya mengetahui jika kakek-kakek yang sebelumnya kita lihat di Job Changer Guild adalah dalang dari semua ini. Kemudian dari sana kita akan berpindah ke tempat di mana Secret Realm nomor 79 berada. Terlihat banyak orang telah berkumpul di sana. Dari mereka kita mendapatkan informasi jika Secret Realm ini sudah dimasuki oleh beberapa kelompok. Namun belum ada satupun orang yang keluar dari sana. Yelin ternyata juga sudah berada di tempat ini dan ia juga sudah mendengarkan semuanya. Di tengah-tengah ketidakpastian itu, tiba-tiba saja sebuah benda layaknya tongkat terlihat melayang di tengah-tengah portal. Apa itu? Apa itu sebuah artefak? Aura yang mengerikan ini, tidak salah lagi, tongkat itu pasti artefak, kata mereka yang terlihat seperti terhipnotis.
Dan secara tidak terduga, orang-orang di sana yang sebelumnya enggan untuk memasuki Secret Realm itu kemudian langsung berlomba-lomba masuk mengejar artefak tersebut. Suasana yang sebelumnya ramai tiba-tiba langsung sunyi. Berjalan mendekati portal, Yelin berpikir ada yang tidak beres dari semua kejadian itu. Di tengah-tengah pemikirannya, seseorang kemudian menegur, "Aku merasa Secret Realm ini tidak sesederhana kelihatannya," kata orang ini yang ternyata ia adalah seorang perempuan yang sedang menyamar layaknya pria. "Siapa kau? Kenapa kau menyamar sebagai pria?" kata Yelin dengan tegas, yang membuat perempuan ini terkejut. Ia tidak menyangka jika penyamarannya yang ia anggap sempurna ini bisa terbongkar semudah itu. Pria mana yang memakai pelembab bibir setebal itu? Lagi pula dengan bentuk tubuhmu, apa kau tidak mau sedikit menyembunyikannya? Itu terlalu bodoh untuk dianggap sebagai penyamaran, kata Yelin lagi, yang membuat perempuan ini semakin terlihat bodoh. Yelin lalu berbalik dan hendak pergi dari tempat itu. Namun, ia dicegat perempuan ini dengan berkata, "Tunggu sebentar. Menurut perkiraanku, ini sangat mungkin Secret Realm yang dibuat demon untuk memancing job changer manusia. Bisakah kau bekerja sama denganku dan masuk ke dalam sana?" Mendengar perkataan tersebut, Yelin sejenak berpikir, jika kalau saja memang benar perkataan perempuan itu, ia bisa mencoba menggunakan Endless Devouring ke sosok demon. Namun, Yelin juga tetap memikirkan risikonya, dan ia memutuskan untuk tidak melakukannya dan pergi dari sana. "Aku akan membayarmu dengan peralatan tingkat epik," kata perempuan itu, yang membuat Yelin seketika berhenti. Sebenarnya bukan tidak mungkin peralatan tingkat epik. "Baiklah, aku setuju. Tapi bagaimana aku harus memanggilmu Nona? Lalu soal peralatan itu, bisakah kau memberikannya sekarang?" kata Yelin yang terlihat sangat bersemangat. "Namaku Shi Xiao. Soal peralatan akan kuberikan sekarang. Tapi kalau boleh tahu, apa profesimu?" katanya sambil terlihat canggung, dan kita akhirnya mengetahui namanya. Yelin lalu mengatakan jika ia merupakan mage dengan elemen es. Mendengar itu, Shi Xiao lalu memberikan sebuah kotak yang berisikan item di dalamnya, sambil berkata jika item ini sangat cocok untuknya. Membuka kotak tersebut, di dalamnya berisi sebuah cincin yang bernama Heart of Ice Crystal dengan keterangan level epic, atribut spirit power meningkat 60%, skill Absolute Zero. Dengan keterangannya, pengguna dapat menciptakan domain yang berpusat pada pengguna, mendekati suhu nol mutlak tanpa batas. Di dalam domain, kekuatan skill tipe S meningkat 100%. Setelah memberikan item itu ke Yelin, Shi Xiao lalu menyuruh Yelin untuk memberikan jawabannya secepat mungkin, sebab ia takut kalau ibunya menemukannya, ia pasti akan langsung dibawa pulang. Mendengar hal tersebut, Yelin kembali berpikir jika ada kemungkinan Shi Xiao merupakan seorang putri konglomerat. Atas dasar pemikiran itu, Yelin berkata, "Kau tidak kabur diam-diam dari rumah, kan?" Bukannya menjawab, Shi Xiao malah balik bertanya, "Siapa namamu? Berapa levelmu?" Tidak memaksakan pemikirannya, Yelin lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Ye Mus Huang, dengan level yang hampir mendekati level 45. "Kau kelihatannya masih sekitar umur 20 tahun, dan kau sudah mendekati level 45. Kau benar-benar jenius. Tapi dibandingkan denganku, kau bahkan bukan apa-apa. Tahun ini usiaku baru genap 17 tahun, dan aku sudah level 37, kata Shi Xiao yang nampak sangat jelas kelakuannya yang masih sangat labil. Merespon itu, Yelin bertepuk tangan sambil berpikir, siapa juga yang mau dibandingkan dengannya. Kemudian setelah meninggikan Shi Xiao, Yelin lalu berkata, "Berarti kau seharusnya bisa menjadi peringkat teratas di ujian akhir." Menimpali perkataan Yelin, Shi Xiao berkata jika ia tidak mengikuti ujian akhir karena ayahnya mengatakan jika hal itu hanya buang-buang waktu saja.
Lalu setelah semua percakapan mereka, akhirnya Yelin setuju untuk membentuk tim bersamanya dan masuk ke dalam Secret Realm. Singkat cerita, masuklah mereka ke dalam sana. Melihat kondisi alamnya, Shi Xiao berkata, "Bau ini rasanya sangat familiar. Sepertinya dugaanku benar. Pasti ada demon sungguhan di dalam Secret Realm ini." Merespon, Yelin bertanya, apakah ia sudah sering menghadapi demon? Menjawab dengan tenang, Shi Xiao membenarkan pertanyaan Yelin. Namun, sebelumnya orang tuanya selalu mendampinginya dan kali ini merupakan pengalaman pertamanya seorang diri melakukan semua ini. Tidak lama setelah Shi Xiao mengatakan semua itu, sesosok makhluk tinggi besar menampakkan diri di sana dan langsung menyerang mereka berdua. Merespon serangan itu tanpa buang-buang waktu, Yelin lalu mengaktifkan sihir esnya dan itu langsung membuat makhluk tersebut membeku sampai mokat. Yelin kemudian menyerap makhluk itu ke dalam cincin Sumeru Agung. Melihat itu, Shi Xiao lalu mempertanyakan alasan Yelin melakukannya dan bagaimana respon Yelin. Sambil meneteskan air mata, Yelin berkata, "Aku yatim piatu, bangkai monster ini bisa dijual cukup mahal. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Hidup ini terlalu sulit. Perlengkapan, skill book, material, like, komen, subscribe, tidak ada yang gratis. Sementara aku tidak punya keluarga, tidak ada yang mendukungku." Melihat Yelin seperti itu, Shi Xiao yang merasa bersalah lalu mencoba menenangkannya. Sudah, tidak apa-apa. Nanti setelah kita memburu demon, semua bangkainya bisa kau ambil. Bangkai demon jauh lebih berharga daripada bangkai monster biasa. Oh iya, nanti saat aku melawan demon, tolong bantu merekam video ya. Aku mau membuktikan pada keluargaku bahwa aku bisa memburu demon sendirian. Berkata demikian, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanannya. Di sini, Yelin kembali berpikir, jika sedari awal memasuki Secret Realm ini, Shi Xiao selalu berjalan di depannya, seolah ia sudah mengetahui arahnya, seolah ia bisa merasakan jejak ras demon. Lalu, singkat cerita, malam pun tiba. Yelin dan Shi Xiao akhirnya menemukan job changer lain yang terlihat mereka sedang berkemah di sana. Melihat orang-orang itu, Shi Xiao menyuruh Yelin untuk mengabaikan mereka. Sebab ia telah mendeteksi jika dari tempat mereka sekarang, demon sudah sangatlah dekat. Melompat dari tebing satu ke tebing yang lain, mereka berdua terus melanjutkan perjalanannya. Dan pada akhirnya, mereka berhasil menemukan apa yang sudah mereka cari. Itu adalah demon yang terlihat layaknya seperti orang tua renta. Ternyata benar, ada demon di atas level 40 di sini, kata Yelin yang tidak menyangka jika apa yang dikatakan Shi Xiao ternyata benar. Melihat apa yang sudah ia cari berada di hadapannya, Shi Xiao langsung gas, menerjang demon itu dengan penuh semangat. "Aku akan menyerangnya. Cepat mulailah merekam," teriak Shi Xiao. Yelin yang menyadari jika terdapat perbedaan level yang cukup jauh di antara mereka, lalu mempertanyakan tindakan Shi Xiao yang terburu-buru mengambil tindakan. Tidak memperdulikan perkataan Yelin, Shi Xiao terus maju, lalu langsung mengaktifkan skillnya yang terlihat layaknya seperti benang halus keluar dari ujung jari-jarinya, menyebarkan benang-benangnya mengelilingi sang demon. Shi Xiao lalu menarik benang itu dan membuat demon langsung terjerat, terkekang tak bisa bergerak. Melihat semua itu sambil merekam, Yelin berpikir, skill apa itu? Gadis muda ini terlihat mengerikan. Benang sutra transparan ini sepertinya kelas senjata terbaik untuk serangan dadakan. Bahkan job changer level 50 kalau tidak hati-hati bisa dengan mudah kehilangan kepalanya. Kembali ke jalannya pertarungan, terlihat demon itu mencoba melepaskan jeratan benang yang melilit tubuhnya. Namun usahanya sepertinya tidak berhasil. Berhenti melawan. Begitu mangsa terjerat Star Puppet Thread milikku, mereka tidak akan bisa melepaskan diri, kata Shi Xiao yang terus menahan sang demon. Mencoba cara lain, sang demon lalu menciptakan bola energi di mulutnya.
Melihat hal itu, Yelin tentunya sadar jika itu sangatlah berbahaya. Ia lalu berteriak mengingatkan Shi Xiao untuk berhati-hati. Tepat setelah Yelin mengatakannya, energi itu akhirnya ditembakkan oleh sang demon mengarah tepat menuju Shi Xiao. Merespon, Shi Xiao mengaktifkan penghalang dari benang-benangnya. Apakah Shi Xiao akan baik-baik saja? Sangat disayangkan, kita belum bisa mengetahui kelanjutannya sebab chapter dari manhwa ini sudah mentok. Jadi, mohon bersabar. Jadi, begitulah cerita kali ini konco. Saya harap kalian bisa menikmati ceritanya. Kalau iya, jangan ragu untuk memberikan like-nya. Kalau ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk itu. Jadi jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar konco. Untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari cerita-cerita yang akan datang di channel ini, saya sarankan agar kalian mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Oh iya konco, next video cerita baru, jadi ditunggu. Oke? Assalamualaikum.